Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Anak-anak semua, kita akan sama-sama belajar di bab 2, Musisi Indonesia di Pentas Dunia di bagian wawancara. Anak-anak semua, pembahasan kita kali ini ada di halaman 47 sampai dengan 52 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, anak-anak diharapkan mampu melakukan wawancara untuk menggali ide dan menuliskan hasilnya dalam laporan singkat. Yang kedua, anak-anak mampu menulis kalimat efektif dalam menuliskan hasil wawancara. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Yuk, kita mulai di bagian bahas bahasa. Kita mendapat informasi yang inspiratif dari teks Panggung Dunia Eko Supriyanto. Anak-anak bisa lihat video sebelumnya ya. Informasi ini didapat secara langsung dari sang seniman Eko Supriyanto melalui wawancara. Salinan wawancara dengan Eko Supriyanto itu disebut transkrip wawancara, anak-anak. Nah, bagaimana cara melakukan wawancara? Nah, anak-anak, wawancara itu adalah untuk menggali informasi. Nah, apa sih arti wawancara, Kak? Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan data, keterangan, dan pendapat tentang suatu hal. Wawancara harus dipersiapkan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sebelumnya, tentukan tujuan dari wawancara tersebut. Setelah itu, pilihlah narasumber yang sesuai. Mintalah kesediaan narasumber untuk diwawancarai tentang topik tersebut. Dan setelah itu, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan. Nah, anak-anak semua, ketika kita melakukan wawancara di waktu yang disepakati, perhatikanlah adab sebagai pewawancara. Nah, adab ini tata krama ya anak-anak. Misalnya, pakailah baju yang sopan dan berbicara dengan sopan. Perkenalkan diri terlebih dahulu dan ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah mau diwawancara. Sampaikan pertanyaan dengan jelas. Kemudian, apabila jawaban narasumber kurang jelas, sampaikan konfirmasi dengan mengatakan seperti ini. Apakah yang Bapak atau Ibu maksud seperti ini? Nah, itu tujuannya untuk mengkonfirmasi ya jika info dari narasumber itu kurang jelas. Kemudian anak-anak, kalian juga bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai meskipun tidak ada daftar atau tidak ada dalam daftar pertanyaan. Nah, selanjutnya, sampaikan terima kasih kepada narasumber ketika wawancara sudah selesai dan mintalah kesediaannya untuk ditanya kembali kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Nah, anak-anak, inilah beberapa tata cara saat atau ketika kalian akan melakukan wawancara. Nah, adapun hal yang tidak kalah penting dari praktik wawancara adalah menuliskan hasilnya. Nah, kalau kalian mempunyai alat perekam suara, kalian bisa menuliskan transkrip wawancara lengkap. Namun, kalau tidak punya alat perekam, kalian bisa merangkum hal-hal yang penting saja dari wawancara dengan merujuk ke tujuan pewawancara. Nah, anak-anak, ketika melakukan wawancara, catat kata-kata kunci saja. Tidak perlu menuliskan seluruh kalimat. Lebih baik pewawancara fokus untuk mendengarkan dan memahami jawaban dari narasumber. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke bagian berdiskusi. Mewawancarai orang tua atau keluarga di rumah.
Anak-anak semua, setelah kalian membaca transkrip wawancara Panggung Dunia Eko Supriyanto ada di video sebelumnya ya, dan teknik wawancara, saatnya kalian mempraktekkan wawancara untuk menggali informasi. Bayangkan dalam beberapa bulan lagi, sekolah kalian akan mendapatkan kunjungan dari siswa dan guru sekolah dasar dari sister city atau kota kembar di luar negeri. Kepala sekolah ingin agar siswa kelas 6 menjadi panitia penyambutan dan mementaskan kesenian khas yang paling dibanggakan dari daerah kalian. Kesenian ini bisa berupa nyanyian, tarian, drama, maupun permainan tradisional. Nah, mungkin para siswa kelas 6 sudah mempunyai ide-ide sendiri. Namun, lebih baik kalian menggali informasi dari narasumber yang lebih mengerti tentang seni atau yang lebih lama menempati daerah ini. Nah, anak-anak, sudut pandang baru dari narasumber akan memperkaya ide-ide kalian dan bisa jadi kalian malah akan mendapatkan kejutan, menemukan dan belajar kembali tentang kesenian tradisional yang sudah lama tidak kalian lihat. Kak, lalu langkah-langkah wawancaranya seperti apa? Nah, langkah-langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan adalah yang pertama, menemukan tokoh yang akan diwawancara. Narasumber ini bisa orang tuamu, kakek nenek, saudara, atau tetangga yang sekiranya mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang kesenian daerah. Yang kedua, menghubungi narasumber dan meminta kesediaan untuk diwawancarai. Langkah yang ketiga adalah kalian wajib menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara. Contohnya seperti ini ya. Menurut Bapak atau Ibu, apa kesenian tradisional yang khas dan paling dibanggakan di daerah ini? Pertanyaan yang kedua misalnya, apa alasan Bapak atau Ibu memilih kesenian tradisional tersebut? Yang ketiga, bagaimana sejarah atau latar belakang terciptanya kesenian tersebut? Ataupun kalian juga bisa bertanya, apakah ada permainan tradisional khas dari daerah sini yang sekarang tidak dimainkan lagi oleh anak-anak? Tolong ceritakan bagaimana cara memainkannya. Nah, anak-anak, inilah contoh beberapa pertanyaan yang wajib kalian siapkan dan nantinya kalian akan tanyakan kepada si narasumber ya. Nah, anak-anak, ini nanti kalian bisa praktekkan bersama guru maupun teman-teman kalian di sekolah ya. Nanti narasumbernya kalian bisa tentukan. Oke, kita lanjut ke bagian menulis, memilih program pentas seni sekolah. Nah, anak-anak, di sini tugas kalian adalah setiap siswa kelas 6 sudah melakukan wawancara dan mendapatkan ide-ide kesenian khas yang akan ditampilkan untuk menyambut tamu dari luar negeri. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat kelompok yang berisi 4-5 orang. Kemudian, diskusikan ide-ide kalian dengan teman sekelompok. Pilih 3 jenis kesenian terbaik dari 4 kategori. Misalnya, bisa juga dari kategori musik, tari, drama, maupun permainan tradisional yang akan ditampilkan di pentas seni. Nah, anak-anak, dalam pengambil keputusan, kalian bisa mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Nah, di sini kalian akan diminta untuk menuliskan hasilnya. Di sini kakak mencontohkan beberapa ya. Misalnya, teman kalian memilih kesenian tari kecak dari Bali. Alasannya yang pertama, karena tari kecak ini merupakan tarian khas Bali. Yang kedua, karena ingin melestarikan budaya Bali. Kemudian alasan berikutnya adalah jumlah penari sesuai dengan jumlah murid yang ada. Bisa juga di sini kakak mencontohkan kesenian yang kedua ada gamelan. Alasannya bisa melestarikan budaya gamelan, misalnya budaya Jawa dan seterusnya ya. Nah, nanti ini keseniannya disesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Nah, Nana, kita lanjut ke bagian refleksi diri. Ini nanti kalian isi sesuai dengan pemahaman kalian di materi ini ya. Nah, pembahasan kita sudah sampai sini dulu ya. Semoga dengan pembahasan ini anak-anak lebih memahami materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya. Sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like,
komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak hebat. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.